ingat betul itu waktu masih di pesantren ya. Memang kisah ini tidak dikisahkan dalam Al-Quran, tapi bisa kita temukan dalam beberapa cerita-cerita dalam kitab kuningnya. Ketika Raja Namrud pada waktu itu marah besar. Kenapa marah? Karena kompleks berhalanya itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, si anak muda Nabi Ibrahim pada waktu itu. Jadi bayangkan satu gudang ini penuh dengan berhala, sembahan-sembahan. Dalam tempo semalaman hancur. Kemudian satu-satunya di sisa itu adalah berhala yang paling besar. Baru ada kapaknya di sini kan, kapak dikalungin di situ. Begitu orang keesokan harinya mau datang menyembah berhala itu, kaget. Berhala-berhalanya Tuhannya tuh hancur. Ada kepalanya lenyap, ada dadanya terbelah, ada yang hidungnya copot dan seterusnya. Marah Namrud. Siapa ini? Satu-satunya tidak datang di kampung itu menghadiri acara berhala itu Nabi Ibrahim. Wah, jangan-jangan dia membunuh, menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Dipanggil lah, hai anak muda Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Nah, Nabi Ibrahim menunjuk, itu yang paling besar, yang ada kampak dikalungkan di lehernya. Difahami oleh Raja Namrud, yang ngamuk itu adalah patung yang paling besar itu, membabat semua patung. Ah, nggak mungkin. Masa patung besar itu nggak bisa bergerak mau membabat itu? Ya, kenapa menyembah orang yang tidak bisa bergerak? Yang tidak bisa menyelamatkan anak buahnya dibawa? Kenapa nggak menyembah Tuhan yang Maha Kuasa? Nantang kan? Oh, ditangkap Nabi Ibrahim. Singkat ceritanya, kumpulkan. Raja Namrud itu mengumpulkan kayu bakar. Penduduk, api unggung yang sebesar bukit itu ya. Itu untuk apa? Itu untuk membakar Nabi Ibrahim. Sebagai pembelajaran terhadap para pembangkang, terhadap raja kan. Alhasil, jadi Nabi Ibrahim itu dibikinkan semacam pelontar ya. Jadi nanti Nabi Ibrahim itu dilontarkan masuk persis di dalam api yang sudah terbakar nanti kan. Nah, rakyatnya disuruh jadi penonton. Saksikan si pembangkang nanti. Siapa yang pun melakukan pembangkangan akan dilakukan seperti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nah, setelah api itu menyala, panas semuanya sampai keringatan para penonton itu kan. Datanglah seekor burung pipit. Burung pipit ini burung yang paling kecil pada waktu itu, kayak burung pipit yang kecil-kecil itu makan padi-padian itu kan. Bawa setetes air untuk memadamkan api kan. Ya. Kok ada makhluk kecil terbang-terbang? Kenapa? Ada apa? Kamu nggak mungkin bisa memadamkan api yang raksasa itu ya dengan hanya setetes air. Ya, walaupun ya mulut saya hanya memuat setetes air, tapi itu kepemihakan buat saya untuk mendukung orang yang tangguh pendirian seperti Nabi Ibrahim mempertahankan kebenaran. Saya tahu ini tidak ada artinya air setetes ini untuk memadamkan api. Tapi saya akan buktikan bahwa walaupun saya kecil badannya, tapi saya punya upaya untuk menyelamatkan hamba Tuhan yang soleh seperti Nabi Ibrahim ini. Dibuanglah setetes air itu, nggak ngaruh kan? Tetap menyala. Tapi pada saat yang bersamaan, ada seekor benda kecil juga, makhluk kecil juga, namanya cecak. Cecak itu mengipas-ngipas api, gitu. Supaya apinya tetap membakar. Jadi cecak itu mendukung Raja Namrud, burung pipit itu mendukung Nabi Ibrahim. Nah, tiupan cecak itu tidak ngaruh juga terhadap api itu. Seperti setetes air di paruhnya burung pipit itu juga tidak ngaruh. Tapi dua komponen di sini. Satu, binatang yang mendukung Namrud, satu hewan juga yang mendukung Nabi Ibrahim. Burung pipit atau cecak yang mana? Jadi burung pipit itu, maka itu kalau ada hadis Nabi itu burung pipit yang biasa kalau disebut di sini burung gereja, padahal lebih banyak hidup di masjid daripada di gereja kan? Banyak kan di masjid. Ya burung gereja coba. Burung gereja kok di masjid ya. Karena di barat itu kan mungkin burung gereja yang lebih banyak kan. Nah itu bukan najis.
kata Rasulullah. Karena memang sarahnya di situ kan. Nah, dan ada hadis Nabi, kalau Nabi SAW juga boleh membunuh cecak, karena cecak inilah yang mendukung Raja Namrud. Dan ingat ketika juga Nabi bersembunyi di Gua Thaur, ketika dikejar oleh Sa'lab badan pasukannya, ya, yang membocorkan rahasianya itu ketika Nabi bersembunyi bersama Abu Bakar.